Apa yang dapat kamu amati dari gambar di atas? Sekilas, gambar di atas hanya terlihat sebagai gambar 2 ekor kucing. Akan tetapi, dengan dituliskan move on, yang merupakan plesetan dari kata move on, maka kamu dapat memahami maksud dari foto tersebut. Alih-alih menggunakan model 2 anak muda, misalnya fotografer yang membuat foto itu malah mengambil gambar 2 ekor kucing. Sebuah kecerdasan menangkap momen. Cara menyampaikan sebuah makna secara tersirat seperti pada gambar di atas juga berlaku dalam anekdot. Pada pelajaran sebelumnya, Anda sudah belajar tentang observasi dan eksposisi. Pada pelajaran ini, Anda akan belajar menyampaikan ide, gagasan, bahkan kritik melalui anekdot. Dengan menguasai materi ini, Anda dapat menyampaikan kritik dengan cara yang lucu tetapi mengena. Kegiatan pertama, mendata pokok-pokok isi anekdot. Sekarang, dengarlah dialog teks anekdot ini. Dengarkan. Agar dapat mendengarkan dengan baik, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, berkonsentrasilah pada yang akan didengarkan agar dapat mencatat pokok-pokok yang menjadi permasalahan. Yang kedua, selama mendengarkan anekdot, jangan melakukan aktivitas lain seperti berbicara dengan orang-orang yang ada di rumah Anda ataupun menulis catatan. Contoh pertama, dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan si Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduk orang lain. Cara keledai membaca buku. Alkisah seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin selalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu. Kemudian, sangat ajaib. Tak lama kemudian, si keledai mulai membuka buku itu dengan lidahnya. Terus menerus lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai mengintegrasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun, ia minta jawaban, bagaimana cara mengajari keledai membaca? Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya.
Jadi kalau kita juga buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Kegiatan 2, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Setelah dapat mendata pokok-pokok isi anekdot dalam cerita tadi, silakan melanjutkan mengenai penyebab kelucuan anekdot. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Dalam anekdot berjudul "Dosen yang juga menjadi pejabat", terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar karena takut akan kehilangan kursi jabatannya apabila ia berdiri.